Ya memang secara pribadi saya punya simpati dengan Sultan Hamid. Dia disekolahkan dengan satu pendidikan barat ya. Tetapi dia punya jiwa-jiwa yang nasional begitu. Nah, itu yang sangat luar biasa. Saya juga heran. Biasanya orang-orang yang dibina secara barat itu kehilangan identitas. Tapi ternyata Sultan Hamid tidak ya. Dia sangat nasional. Karena mereka tidak tahu pada waktu itu apa yang akan terjadi dengan satu proses kemerdekaan yang ada, bagaimana kan belum tahu bagaimana nasibnya ya. Dan pada waktu itu kan jarak antara Jawa dan luar Jawa kan sesuatu komunikasi yang sulit ya. Komunikasi intensif itulah sesungguhnya yang orang tidak tahu bahwa negara nasional ini dibidani oleh yang namanya Sultan Hamid. Kata keputusan Mahkamah Agung itu tujuannya adalah mendirikan Negara Serikat Indonesia, bukan RIS, tapi Negara Serikat Indonesia. Ternyata hubungan periode 40-an sampai 49 itu harmonisasi antara BFO dan unitaris dan federalis itu sangat akrab sekali. Sangat akrab. Sebab kalau konferensi ini sampai gagal, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Yang terkait dengan RIS itu jarang dimunculkan ya Pak ya? Iya, jarang dimunculkan, bahkan mau ditenggelamkan. Kalau Bang Buyung itu menyebutkan mau ditenggelamkan di dalam lumpur sejarah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Ansari Dimyati dalam official YouTube channel Ansari Dimyati. Hari ini saya sedang bersama seorang doktor sejarah, sarjana sejarah di Indonesia yang melakukan penelitian soal sejarah kita dalam periode pertama tahun 1945 sampai 1950. Beliau ini juga merupakan seorang penulis buku Sejarah yang Hilang soal Sultan Hamid II. Gimana kabarnya Pak Mahendra? Ini Pak, kita mau ngobrol tentang Sultan Hamid II yang hari ini sedang viral, kemudian sedang dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat tentang Sultan Hamid II ini. Apakah ada yang mengatakan pengkhianat, ada yang bilang pahlawan bangsa dan seterusnya. Ini di dalam buku sejarah yang hilang yang Bapak buat ini gimana ceritanya Pak? Mulai apa inspirasinya dari mana? Kemudian kenapa Bapak membuat buku ini? Sampai kemudian buku ini juga sebetulnya laris juga dibaca oleh para kalangan anak muda dan praktisi sejarah hari ini. Gimana Pak? Ya, pertama-tama tentu saya membuat buku itu karena memang hati saya sendiri, saya suka dengan apa yang dilakukan oleh Sultan Hamid begitu. Peran-perannya itu menarik menurut saya, karena saya tidak terlalu suka yang biasa-biasa saja begitu ya. Nah, saya anggap Sultan Hamid ini memiliki banyak kelebihan, karena dia bisa bergerak, bisa memperjuangkan aspirasinya dengan segala kesulitannya. Nah, itu saya kira sesuatu yang jarang terjadi. Artinya dia berjuang dengan situasi yang kompleks. Nah, ini saya kira sesuatu kelebihan dan saya tertarik untuk hal-hal yang semacam itu. Itu salah satunya. Yang kedua, ya memang secara pribadi saya punya simpati dengan Sultan Hamid itu. Ya, entah itu mungkin pembawaan saya atau apa, tapi saya sangat tertarik dengan sosok Sultan Hamid. Ya, sosok Sultan Hamidnya itu begitu. Dan peranan beliau barangkali Pak. Artinya perannya dan profesionalnya buat saya sesuatu yang punya daya tarik tersendiri lah.
Ya. Nah itu karena ini saya berangkat bukan dari sebuah keinginan pribadi begitu ya. Jadi saya mendalami, mengeksplorasi semua data-data terhadap Sultan Hamid itu atas kemauan saya sendiri begitu. Ya. Nah, jadi saya kira itu bisa lebih menjiwai saya daripada saya melakukan sesuatu yang sifatnya keproyekan misalnya. Tapi ini bukan ya. Ini independensi ya. Semua penelitian dan lain sebagainya memang saya lakukan secara pribadi. Oke, dari yang sudah Bapak ulik-ulik, Bapak sudah lihat-lihat sejarahnya, kemudian dokumen-dokumen yang ada berdasarkan penelitian, bagaimana sosok seorang Sultan Hamid II ini di mata Bapak? Seperti apa ini? Siapa Sultan Hamid II ini? Ya, kalau yang paling utama buat saya begini, saya tahu orang-orang seperti Sultan Hamid atau di masa itu ya, atau di masa melintasi zaman itu sangat banyak dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan rasial kadang-kadang. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Ketika satu rezim ganti ke rezim lain, itu banyak rasial yang terjadi. Dan Sultan Hamid dan beberapa kalangan-kalangan mengalami hal semacam itu. Padahal sesungguhnya dia itu seorang yang nasionalis. Tapi apa salahnya sih kalau orang mau bergaul dengan siapa saja? Itu di era Perang Dunia Kedua ya Pak ya? Ya, itu di era Perang Dunia Kedua sampai pada waktu itu karena itu sangat kompleks sekali dan itu dirasakan oleh Sultan Hamid sendiri dan saya bisa merasakan hal-hal yang semacam itu. Jadi saya menyukai Sultan Hamid kebetulan ini ya. Saya tidak punya hubungan pribadi dengan Sultan Hamid. Beberapa kali saya waktu mau melakukan mencetak buku ini, beberapa editor menanyakan dulu itu, gitu. Karena buat mereka penting supaya independensi tulisan-tulisan itu menjadi objektif gitu. Dan saya bilang ya memang saya menyukai secara pribadi begitu. Dan alhamdulillah itu disambut dengan baik begitu. Itu salah satunya ya, gitu ya. Tentu banyak hal-hal lain. Gitu, ya. Oke, kita masuk ke dalam periode sejarahnya Pak. Jadi kita ketahui itu sejak 1945 itu Indonesia merdeka. Nah, di mana posisi Sultan Hamid II pada saat itu Pak? Hingga kemudian dia berperan serta dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan tadi itu. Jadi bisa tolong diceritakan itu Pak. Kemudian hadirlah sosok seorang Sultan Hamid II begitu kira-kira. Ya secara umum ya tentu hasil data-data yang saya lihat kan beliau adalah seorang putra mahkota kan, kemudian beliau dibesarkan begitu, tapi dengan situasi-situasi dan keadaan kesultanan, beliau juga memerlukan satu pembinaan sehingga kemudian saat itu dia disekolahkan dengan satu pendidikan barat ya, tetapi dia punya jiwa-jiwa yang nasional begitu. Nah itu yang sangat luar biasa. Saya juga heran, biasanya orang-orang yang dibina secara barat itu kehilangan identitas, tapi ternyata Sultan Hamid tidak ya, dia sangat nasional. Kemudian di dalam perjalanannya beliau atas nama rakyat beliau diangkat sebagai sultan dan itu dalam situasi yang berkecamuknya situasi perang pada waktu itu ya, dan pada waktu itu kan independensi dari negara kesultanan itu kan masih tidak ada keterikatan apa-apa begitu, sehingga mereka menggabungkan diri di dalam sebuah komunitas yang disebut Daerah Istimewa Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Nah itu tentu atas kemauan independensi dari kesultanan itu sendiri, sehingga mereka membentuk dirinya karena mereka tidak tahu pada waktu itu apa yang akan terjadi dengan satu proses kemerdekaan yang ada, bagaimana kan belum tahu bagaimana nasibnya ya, dan pada waktu itu kan jarak antara
Jawa dan luar Jawa kan sesuatu komunikasi yang sulit ya. Yang sulit jauh gitu ya. Sulit jauh, dan mereka akan hanya ingin bahwa saya mendapatkan satu perlindungan ya di dalam satu ikatan komunitas daerah istimewa, sehingga akhirnya daerah istimewa sendiri melihat keadaan-keadaan yang berkecamuknya perang juga mempunyai tujuan satu kemerdekaan nasional ya, yang akhirnya tergabunglah yang namanya BFO. BFO sendiri kemudian berkiprah ya, melihat keprihatinan daripada peperangan yang begitu panjang. BFO sendiri juga akhirnya berinisiatif ya untuk berkomunikasi dengan ya pada waktu itu disebut federal sama dengan unitarial ya. Nah, komunikasi intensif itulah sesungguhnya yang orang tidak tahu bahwa negara nasional ini dibidani oleh yang namanya Sultan Hamid ya. Sehingga semua kelompok-kelompok bagian-bagian dari persatuan ini bisa diperankan oleh Sultan Hamid, sehingga akhirnya kita ada pertemuan di Bangka, pertemuan antar Indonesia. Itu semua jasa-jasa ide-ide dasar dari yang namanya Sultan Hamid ini. Cuman orang kadang-kadang tidak tahu ya, bahwa seolah-olah negara ini berdiri begitu saja tanpa satu proses panjang ya, yang bisa menyatukan ya. Artinya kepulauan ini kan beraneka ragam ya. Jadi tidak bisa diselesaikan begitu saja. Tapi ada pertemuan-pertemuan yang akhirnya mewujudkan konferensi antar Indonesia tadi ya. Jadi yang dimulai dari BFO dan unitarialis atau federalis tadi di dalam satu pertemuan dan akhirnya membuahkan sebuah pertemuan di KMB tadi. Pak, paradigma hari ini itu banyak yang berpikir bahwa seakan-akan sejak 17 Agustus 1945 itu Indonesia sudah NKRI begitu, sudah berbentuk negara kesatuan begitu. Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu. Tahun 45 merdeka, kemudian sampailah dengan 1950. Itu gimana kira-kira pendapat Bapak? Ada proses perjalanan sejarah bangsa yang semacam terputus begitu, yang harus dijelaskan secara utuh. Gimana menurut Bapak? Nah, ini memang ada yang masih perlu digali menurut saya. Jadi keyakinan Sultan Hamid akan Republik Indonesia Serikat sesungguhnya tidak begitu saja ya. Jadi pada waktu itu kan ada yang saya lupa ingat ya, tapi ada yang namanya keputusan Mahkamah Agung. Keputusan Agung itu dikeluarnya keputusan Mahkamah Agung itu melihat adanya keputusan tentara Mahkamah Agung. Nah, di dalam keputusan tentara Mahkamah Agung itu ada nuansa-nuansa ide-ide dasar terhadap makna federalis pada tahun 46. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu banyak terjadi konflik-konflik sebelum adanya Linggarjati. Nah, oleh karena itu Sultan Hamid melihat bahwa ada semacam penetapan kembali Undang-Undang 17845 setelah adanya konflik-konflik sebelum Linggarjati itu, bahwa di situ Mahkamah Agung seperti mengkukuhkan kembali bahwa dikatakan Linggarjati dan Renville itu tidak mempengaruhi kedaulatan Belanda karena 17845 yang sudah berusia 2,5 tahun itu, namun demikian kata keputusan Mahkamah Agung itu tujuannya adalah mendirikan Negara Serikat Indonesia, bukan RIS, tapi Negara Serikat Indonesia. Nah, itu yang perlu digali. Keputusan Mahkamah Agung yang pada waktu itu Mahkamah Agung ada di Jogja. Saya pernah cek itu ya, tapi sampai sekarang saya belum ketemukan. Tapi itu bisa didalami dengan buku Prasajasi itu sendiri. Karena dia sudah menyebutkan terang-terangan terhadap apa yang menjadi dasar kekuatan atau keyakinan Sultan Hamid
tentang Republik Indonesia Ya. Serikat itu. Ya, oke. Ya. Soal BFO tadi Pak, saya tertarik bicara soal BFO, Binnenkunst Federal Overlord tadi itu atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Bagaimana pandangan Bapak dalam menulis di dalam buku sejarah yang hilang juga itu, posisi BFO ini sebetulnya ada di mana? Karena menurut perspektif beberapa pihak, BFO ini ya boneka buatan Van Mook, boneka buatan Belanda begitu. Tapi kalau menurut Ida Anak Agung Gede Agung, dia katakan ya ini bukan hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi kemauan Van Mook, tapi menjembatannya kepentingan antara RI dan Belanda begitu. Hadirlah ada BFO di situ. Gimana perspektif Bapak tentang BFO ini? Saya juga kembali kepada keputusan Mahkamah Agung yang dimaksudkan Sultan Hamid itu. Ya. Bahwa Sultan Hamid mengatakan ya bahwa keputusan Mahkamah Agung yang dibuat tahun 46 dikeluarkan setelah peristiwa 3 Juli ya, itu sekitar tahun 46 awal, Sultan Hamid mengatakan bahwa ketika keputusan Mahkamah Agung itu dikeluarkan dengan konsideran yang salah satunya menyebutkan tujuannya adalah membentuk negara Serikat Indonesia, Sultan Hamid meyakini bahwa yang namanya BFO itu belum lahir, gitu. Tetapi jiwa raga Republik Indonesia Serikat itu ide dasar federalis itu sudah tumbuh dan sudah masuk di keputusan Mahkamah Agung itu, sedangkan BFO itu sendiri belum lahir. Jadi Sultan Hamid menyimpulkan bahwa federalis itu bukan buatan Belanda. Nah, itu yang saya dalami begitu. Jadi buatan pribumi ya, begitu. Pribumi. Dan itu sudah masuk di dalam masuk di dalam pledoinya Sultan Hamid. Masuk dalam pledoi. Oke, hanya saja itu secara singkat masih kita perlu dalami. Tapi saya meyakini itu. Cuman keputusan Mahkamah Agung itu memang perlu kita gali lagi. Dan itu sebagai ide dasar mengapa sebetulnya BFO itu bukan semata-mata buatan Belanda. Itu. Jadi itu ide dasar. Jadi ide dasar itu bukan BFO dulu, tetapi ide dasar bahwa negara Serikat Indonesia itu adalah tujuan daripada negara ini dibentuk. Menurut keputusan Mahkamah Agung, ketika situasi dan keadaan setelah terjadinya satu pemberontakan pertama di dalam sejarah Republik. Oke, soal Muntok Pak, soal Muntok itu kan kita ketahui bersama bahwa saat itu Sultan Hamid II pertama kali berjumpa dengan Presiden Soekarno dan Bung Hatta dan kawan-kawan yang diasingkan oleh Belanda akibat agresi militer Belanda pertama dan kedua. Kemudian diasingkan di Muntok, Bangka ya, Pangkal Pinang atau Muntok. Itu kemudian sampailah terjadi konferensi meja bundar. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini Sultan Hamid II datang untuk kepentingan Belanda atau mewakili kepentingan wakil mahkota Belanda. Dan yang terjadi adalah jiwa semangat Sultan Hamid II ingin merdeka begitu besar sampai dengan konferensi meja bundar terjadi. Itu bagaimana, Pak? Ya, memang isu-isu semacam itu banyak ya mengenai. Tapi saya pikir secara pribadi bukti konkretnya itu nggak ada. Kalau memang Soekarno tidak suka dengan Belanda yang BFO tadi dikatakan seperti itu, nggak mau dia ketemu. Nyatanya dia mau kok bertemu dengan Sultan Hamid begitu. Jadi isu-isu yang semacam itu ya boleh saja Anda mengatakan seperti itu misalnya. Tapi nyatanya tidak bisa dibuktikan secara konkret gitu. Jadi ternyata hubungan periode 40-an sampai 49 itu harmonisasi antara BFO dan unitaris dan federalis itu sangat akrab sekali. Sangat akrab sekali, Pak. Ya, tidak ada satu lubang-lubang bahwa mereka itu bermusuhan. Keinginan bersama untuk merdeka keinginan bersama merdeka itu sudah tampak sekali. Jadi kadang-kadang ada isu-isu yang lebih kuat melihat bahwa semuanya ini Belanda. Padahal kalau Anda bicara seperti itu, ya bukti konkretnya apa gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa dibuktikan secara konkret. Oke,
konferensi meja bundar, round table conference. Di situ peran besar Sultan Hamid II. Bila mana dia tidak tanda tangan, ya belum tentu dapat kedaulatan itu. Dia mewakili BFO, Hatta mewakili Republik Indonesia Yogyakarta 17 Agustus 45. Kemudian Van Mershoven mewakili Belanda. Itu apakah sebuah monumen perjanjian internasional yang memang betul-betul membawa Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh hingga hari ini menjadi NKRI dan kita bisa menikmati kemerdekaan itu semua secara utuh, atau bagaimana pendapat Bapak? Betul-betul itu harus kita hargai atau tidak? Ya memang sebelumnya kan ketika Belanda mau meninggalkan Indonesia kan dia tidak bisa begitu saja. Kan harus ada hitam di atas putih. Kalau zamannya Pak Harto itu, kalau saya boleh sebut ya, dalam bahasa Jawanya itu tinggal gelanggang colong pelayu. Jadi orang nggak boleh meninggalkan gelanggang, tetapi tidak secara tidak bertanggung jawab. Jadi sebetulnya proses-proses itu ketika Belanda mau pergi, tapi dia sudah memberikan satu dasar konstitusi yang bisa dilanjutkan. Sebetulnya itu. Terus tadi apa lagi ya? Soal konferensi meja bundar ini harusnya konferensi meja bundar ini menjadi suatu momen yang kita hargai bersama, karena hari ini kita mendapatkan rasa aman, kemudian mendapatkan kemerdekaan itu secara penuh begitu. Itu kan karena adanya konferensi meja bundar sebelum kita berubah bentuk negara menjadi negara kesatuan. Di situ ada peran Sultan Hamid II. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak? Jadi Jadi sebetulnya kan saya selalu mengatakan bahwa itulah sebenarnya starting point starting point dalam sebuah kemerdekaan kita yang panjang ini. Jadi kalau upaya pertama ini tidak dilakukan, ya kita nggak tahu akan jadi apa negara ini. Makanya Bung Hatta kan selalu mengatakan, dan tapi tidak pernah terpublikasi ya. Padahal saya sudah katakan tadi itu bahwa dikatakan di mana, Pak? Di salah satu harian pedoman tahun 49 ya, sekitar bulan Agustus ya. Waktu beliau dalam perjalanan menuju konferensi meja bundar, kan konferensi kan tidak mempersiapkan begitu saja tanda tangan, tetapi memerlukan waktu kira-kira 3 bulan. Jadi bulan Agustus Bung Hatta berangkat dan pesawat transit di Karachi, dan ditanya oleh beberapa wartawan waktu tiba di Bandara Karachi, ditanya soal persiapan daripada konferensi meja bundar. Karena itu bagian dari apa yang dimintakan oleh PBB ya. Karena itu sebagai dasar untuk melaksanakan konferensi itu. Lalu tentang persiapan KMB itu bagaimana? Lalu dijawab Bung Hatta bahwa konferensi ini sangat penting sekali. Sebab kalau konferensi ini sampai gagal, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Ya, saya pikir kalau memang Bung Hatta bisa berpikir seperti itu, berarti ada semacam kemampuan melihat ke depan bahwa perang akan berkecamuk terus, korban semakin banyak. Tapi dengan adanya KMB ini, semua konflik-konflik berdarah jadi berhenti. Gitu. Nah, itu poin penting terhadap konferensi ini. Hanya saja sayangnya di dalam episode kesejarahan kita, yang terkait dengan RIS itu jarang dimunculkan ya, Pak ya? Iya, jarang dimunculkan, bahkan mau ditenggelamkan. Kalau Bang Buyung itu menyebutkan mau ditenggelamkan di dalam lumpur sejarah gitu ya. Nah, ini kan sangat kejam sekali gitu. Kadang saya juga baca buku dalam kurikulum anak-anak sekolah itu SD SMP itu hanya satu paragraf saja tentang RIS itu. Itu. Jadi istilahnya cuma kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya. Jadi tidak pernah dimunculkan secara konkret. Betul.